Baik, saya ulang kalau begitu. Assalamualaikum, shalom aleichem untuk kita semua. Eh, Bertemu kembali dalam bincang online kita malam ini, yaitu adalah dengan judul situasi sebenarnya di Bukit Bait Suci, di mana lokasi Masjid Al-Aqsa juga berada. Dan ini adalah diskusi panel antara tokoh Israel dan Lembaga Basul Masail PWNU DKI Jakarta. Nah, ini adalah sesi yang ketiga, yaitu sesi tindak lanjut setelah sesi pertama yang diselenggarakan oleh Lembaga Basul Masail. Dan sesi ini atau online diskusi panel online ini adalah hasil kerjasama antara Edskaim Indonesia, Benenoa Indonesia, dan Lembaga Basul Masail PWNU DKI Jakarta. Terima kasih untuk semua para donor yang sudah memberikan supportnya, sedekahnya buat kita, dan acara malam ini juga disponsori oleh ITS Technologies. Jadi ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang green technology, green energy, energi terbarukan, dan bisa nanti ada di Facebook Edskaim. Jika ingin melihat solusinya apa aja ataupun produk yang akan ditawarkan apa aja, ada di itstechnologies.shop shop gitu ya. Baik, saya akan sapa dulu beberapa panelis kita. Terima kasih. Assalamualaikum Kiai Haji Mukti Ali Kusyeri LCMA. Beliau adalah Ketua Umum Lembaga Basul Masail PWNU DKI Jakarta. Assalamualaikum Yai. Baik. Yang kedua, saya juga akan menyapa, beliau belum hadir, Bapak Kiai Haji Jamaluddin Junaid, dan beliau adalah Wakil Ketua pertama, Wakil Ketua 1 LBM PWNU DKI. Dan yang sudah bersama dengan kita, itu adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Hilmi LCMA, dan beliau adalah Sekretaris 2 LBM PWNU DKI. Assalamualaikum Pak Kiai Ahmad. Dan bersama dengan kita juga narasumber yang luar biasa dan yang saya hormati secara personal juga, beliau adalah orang yang luar biasa, itu adalah Rabbi Yehuda Glick. Nah, beliau adalah anggota Knesset dan saat ini beliau sedang mencalonkan diri menjadi Presiden Israel. Shalom Rabbi. Oke. Shalom, shalom, shalom. Saudara Abah, thank you so much. So, untuk memulai acara ini, maka dari itu saya akan langsung berikan kepada Ibu Elisheva Stros, pendiri ECI, dan yang sekaligus akan memandu diskusi, karena sistemnya adalah wawancara ataupun juga tanya jawab antara Ibu Elisheva Stros bersama dengan Rabbi Yehuda Glick. Kita juga memiliki Ibu Abigail di sini yang nanti akan menerjemahkan apa yang akan diucapkan oleh Rabbi Yehuda Glick. So, Ibu Elisheva, waktu dan audiens diberikan kepada Anda. Oke, terima kasih. Saya ya langsung ya. Nanti Pak Mukti belakangan ya. Oke. Saat ini saya mau memperkenalkan terlebih dahulu siapa aja yang ada di sini. Bapak atau Rabbi Yehuda Glick adalah seorang anggota Knesset, dan Knesset itu artinya parlemen di Israel. Dia adalah seorang aktivis pembela kebebasan beragama dan kebebasan beribadah di Bukit Bait Suci, atau yang juga dikenal dengan kompleks yang ada gedung atau bangunan kubah emas. Tahun 2021 ini beliau mencalonkan diri dalam pemilihan Presiden Israel. Bagi para penggemarnya silahkan berdoa kencang-kencang supaya bisa jadi. For Yehuda, I would like to introduce the team from Nahdlatul Ulama. The NU is the largest Islamic organization in Indonesia. So there are 3 people of the NU. There are not just the leaders. The panelists here in our discussions are the think tank who has the authority to recommend to the Indonesian government to change policies towards all kinds of domestic and international affairs. So they are Islamic scholars, some of them graduating from the Middle East. They're educators, they're authors, they write books and they write in columns. And they are leaders of very big Islamic communities in Indonesia. Just for your record, the Nahdlatul Ulama comprises of 50% of the Indonesian population, of the Muslim population, meaning if the Muslim population is 230 million,
So their member is 115 million people. That's the largest Islamic organization, not only in Indonesia, but all over the world. That's the largest, yeah. So, and what we're doing right now is to educate or to bring feedback to the Muslim leadership of Indonesia, so that they understand the real what's going on in Israel and the real facts in Indonesia, in Israel for Indonesians. Ya, untuk Bapak-Bapak saya terjemahkan sekilas. Pertama-tama selamat datang untuk semua yang hadir di sini dan terima kasih atas kedatangannya. Ibu Elisheva tadi memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja yang berada di sini, terutama untuk tamu kita istimewa saat ini adalah Bapak Yehuda Glick yang seorang mantan anggota Knesset, atau Knesset adalah parlemen di Israel. Dan beliau itu juga sebagai seorang aktivis kebebasan beragama dan kebebasan untuk beribadah di Bukit Bait Suci. Dan yang dikatakan Bukit Bait Suci itu adalah kompleks tempat kubah emas itu berdiri. Dan tahun ini beliau juga sedang mencalonkan diri sebagai Presiden Israel. Kemudian beliau, Ibu Elisheva juga memperkenalkan anggota dari Nahdlatul Ulama yang merupakan think tank atau kelompok yang berotoritas untuk mengajukan saran-saran atau masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan domestik maupun internasional sehubungan dengan pandangan Muslim Indonesia. Dan beliau juga memperkenalkan kepada Pak Yehuda Glick bahwa sebagian besar dari Muslim di Indonesia itu adalah kiblat dalam tanda kutipnya adalah NU, dengan sekitar 50% dari seluruh Indonesia dari seluruh Indonesia adalah bagian dari NU. Bagi pemirsa yang ada di Facebook maupun di tempat lain, saya juga mau menjelaskan satu hal. Ada satu hal yang sangat penting yang ingin saya share sebelum kita masuk ke dalam topik ini. Saya akan share sebentar dulu. Saya akan share tentang satu yang selalu akan kita sebut dengan Bukit Bait Suci dalam bahasa Indonesia, atau Temple Mount di dalam bahasa Inggris, atau Har HaBait dalam bahasa Ibrani. Jadi di Indonesia ada satu salah kaprah di mana orang berpikir bahwa kubah emas itu adalah Masjid Al-Aqsa, tapi itu salah kaprah, karena sebenarnya yang disebut dengan Al-Aqsa adalah yang kubah kecil yang abu-abu ini, sementara yang kubah emas disebut dengan Kubbat As-Saka, yang sebenarnya bukan masjid tetapi sebuah monumen untuk menandakan bahwa di tempat itu berdirilah sebuah fondasi dari penciptaan dunia. Itu yang dipercayai oleh orang-orang umat Yahudi, ya, penganut agama Yahudi. Memang ketika itu sejarahnya adalah yang membuat ini adalah seorang Muslim, ya, untuk menandakan, tetapi dia menandakan tempat ini pun sebenarnya dikasih rekomendasi dari seorang Yahudi yang yang pindah agama menjadi Muslim pada zaman itu. Anyways, itu sesuatu yang sangat penting yang kita perlu ketahui, bahwa memang seluruh tempat ini disebut dengan Bukit Bait Suci, tetapi yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa itu bukan yang emas ini, bukan yang Dome of the Rock ini atau kubah emas ini, tetapi justru yang kecil. Itu yang tidak diketahui oleh Indonesia. Dan ini yang menjadi, kita akan banyak sekali mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi di Israel, terutama di kubah emas tersebut. Ya. Okay. We will come to you, Rabbi Yehuda. It's so weird to call you Rabbi. I'm asking you to unmute. Okay. So, where should we start? Should we start about what you do actually in Israel and on the Temple Mount? Let's start with a blessing from Israel, from Jerusalem, to all the worldwide believers
in the one God. To our dear friends in the biggest Muslim country in the world, Indonesia, I want to send you all blessings from the Holy Land of Israel, from the holy city of Jerusalem, Al-Quds. Thank you. Blessings of Shalom. We will let Abigail to have some time to translate pieces by pieces of your speech. Thank you. Oke, sebelum memulai kita akan memperkenalkan Rabbi Yehuda apa yang beliau lakukan di Israel. Kemudian Rabbi Yehuda mengatakan bahwa beliau ingin memulai dengan mengirimkan berkat dari Yerusalem ke seluruh dunia kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan pada saat ini khususnya kepada saudara-saudara kita orang-orang Muslim di Indonesia. Beliau mengirimkan berkat dari Yerusalem. I am very excited to speak to dear friends in Indonesia. The city of Jerusalem is called Jerusalem because it is a city of shalom, city of salam. And we from Jerusalem are reaching out to the entire world, especially to the believers of God, to work together and to unite for the sake of the one God, the God of Shalom. Ya, Rabbi Yehuda sangat senang untuk bisa berbicara saat ini kepada teman-teman di Indonesia. Perlu diketahui nama kota Yerusalem itu dinamakan demikian karena ini adalah kota Shalom. Shalom itu artinya damai. Dan mereka saat ini Yerusalem sedang menjangkau atau mencoba untuk menjangkau seluruh semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. We are very happy that even though Israel is a Jewish state, 20% of our population are Arab Muslims. And the unity between us as a one state is becoming stronger and stronger, especially in the last few years. You want to translate? Yes. Beliau mengatakan bahwa 20% dari populasi atau penduduk di Israel itu adalah Muslim Arab. Dan akhir-akhir ini sudah terjadi suatu persatuan di antara para masyarakat yang berbeda tersebut. Just last week on Thursday night, we had a very great tragedy here in Israel. At a religious site in the north of the state, there was a trampede, a major event where many people were killed. Over 40 people were killed on the way out of a religious event in the north. And surrounding the area are several Muslim villages and cities. And the people from all over came to help and they were serving, they opened their houses to host people who were stuck. And we felt the solidarity here in the streets of Israel between the Jewish population and the Muslim population. Ya, beliau mengatakan bahwa minggu lalu baru saja terjadi sebuah tragedi di sebelah utara dari Israel, di mana ada suatu acara yang cukup penting dan besar, di mana lebih dari 40 orang itu meninggal karena terlalu ramai dan terlalu ramai, jadi terinjak-injak gitu seperti bentuk perkumpulan yang besar. Dan kebetulan daerah itu dikelilingi oleh beberapa desa-desa Arab Muslim,
Dan di sana orang-orang yang tinggal di sana itu mereka membuka pintu dan membantu semua orang-orang yang tertinggal di situ yang kesulitan yang mempunyai kesulitan seperti itu, dan di sana sangat berasa terjadinya solidaritas antara penduduk-penduduk setempat dengan orang-orang Yahudi yang menghadiri acara di sana. It was interesting that on Friday, even though it was the Ramadan, many people had come out of the mosques and were coming out offering aid and support to all those families who needed the support due to the tragedy. And it was a very, very strong, powerful moment in the history of the state of Israel. On the one hand, the Jewish population had gone through a major tragedy, and at the same time, the Muslims coming out of the Ramadan prayer were offering support to their Jewish neighbors. Ya, pada hari Jumat, dan ini bulan Ramadan ya, banyak orang yang baru pulang dari masjid menawarkan bantuan dan dukungan kepada semua keluarga yang membutuhkan bantuan akibat terjadinya tragedi tersebut di sekitar tempat mereka tinggal. Dan itu merupakan suatu saat yang sangat powerful, saat yang sangat berkuasa ya, sangat luar biasa, karena di satu sisi penduduk yang Yahudi itu mengalami sebuah tragedi, di sisi yang lain penduduk yang Arab Muslim sepulang dari acara mereka Ramadan itu mereka keluar dan membantu saudara-saudara mereka yang kesulitan di sana. This is the situation also in the holy city of Jerusalem. Jerusalem is the capital of the state of Israel. But in Jerusalem, we have many, many mosques. We have the major mosque, major place, the holiest place in the world for the Jewish people, the third holiest place for the Muslims, the Dome of the Rock, Haram al-Sharif, Al-Aqsa, the Dome of the Temple Mount. And in this city, Jews and Muslims live together, work together, in the hotels, in the hospitals, in the pharmacies, in the transportation. The peaceful life is the daily life here in the city of Jerusalem. Ya, beliau mengatakan bahwa situasi saling membantu itu juga dialami di kota suci Yerusalem. Seperti yang diketahui, Yerusalem itu adalah ibu kota dari Israel. Ada banyak sekali masjid di Yerusalem, dan bahkan masjid yang cukup besar berada di sana, yang merupakan tempat paling kudus bagi orang-orang Yahudi dan tempat terkudus ketiga bagi orang-orang Muslim, yaitu yang tadi diperkenalkan oleh Ibu Elisheva, itu Dome of the Rock atau kubah emas yang berdiri di Bukit Bait Suci. Dan beliau juga mengungkapkan bahwa di kota Yerusalem itu orang-orang Muslim dan Yahudi itu bekerja bersama-sama di berbagai bidang, baik itu transportasi, farmasi, maupun toko-toko. This is the real situation. This is the real reality here in Israel on a daily basis. Jews and Muslims living together. We even have in the Knesset, in our Israeli parliament, we have Muslim representatives. And on a daily basis, we live together, we work together, and we cooperate together. Ya, dan ini adalah suatu realitas atau kenyataan situasi di Israel dalam kehidupan sehari-hari. Orang Yahudi dan orang Muslim itu hidup bersama. Bahkan di Knesset atau di parlemen mereka itu banyak orang Muslim yang banyak perwakilan orang Muslim, dan di kehidupan mereka sehari-hari semuanya itu
hidup, bekerja, dan berkoordinasi bersama. Israel in the 20th century managed to make peace with our neighboring countries in Egypt and Jordan, two Muslim countries. And in the last few years, we are witnessing this major change in the region, where the Bahrain and the Emirates have joined together to work peacefully with Israel in what is called the Abraham Accords. The Abraham Accords, as you know, led by the former President of the United States of America, Donald Trump, the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, and the leading leaders of Saudi Arabia, Bahrain, and the Emirates. And the concept is that we are all the sons of Abraham. And if we are all the sons of Abraham, we should live in cooperation, in inclusiveness, in peace, to make sure to promote all of our countries together. Ya, di abad ke-20 ini, Israel telah berhasil untuk menjalin perdamaian dengan negara-negara di sekitarnya, baik itu Mesir maupun Yordania. Dan kita telah saksikan dalam beberapa tahun terakhir ini, adanya perubahan besar di wilayah Timur Tengah, di mana Bahrain dan Emirat Arab bersama-sama bergabung untuk bekerja sama dengan damai dengan Israel, melalui perjanjian yang kita ketahui sebagai Abraham Accords atau Perjanjian Abraham. Sebagaimana kita tahu, inisiatif ini diajukan atau dipimpin atau digolkan oleh mantan Presiden Amerika Trump, oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan pemimpin-pemimpin di Arab Saudi dan Emirat, dengan konsep bahwa kita semua adalah anak-anak dari Abraham atau Ibrahim. Dan dengan demikian kita juga harus hidup bekerja sama dalam damai untuk memastikan, untuk memajukan negara-negara kita secara bersama-sama. I will not be exaggerating if I describe the great excitement that the Abraham Accords were accepted here in the streets of the state of Israel by all the population. And at the same time, we see the streets of Dubai, the streets of Abu Dhabi, the streets of Bahrain. People are very, very excited on this new, true, genuine relationship of peace, of deep peace between not only the countries, not only the political level, but the peoples. The peoples have been thirsty for a genuine peace for so long. Ya, beliau mengatakan beliau tidak mengada-ngada ketika apabila beliau mendeskripsikan adanya kesenangan yang luar biasa di jalan-jalan ketika Abraham Accord itu akhirnya digolkan, dan di saat yang sama di jalan-jalan di Israel maksudnya, dan di saat yang sama di jalan-jalan di Bahrain dan di Abu Dhabi, semuanya itu sangat bergembira, mengungkapkan kegembiraan mereka akan karena telah tercapainya hubungan yang tulus dengan perasaan rasa keinginan untuk damai, bukan hanya di tingkat politis, tapi juga di tingkat masyarakat yang benar-benar haus untuk mencapai suatu perdamaian yang sejati. Many Israelis have already flew to visit the Emirates and Bahrain, and we are beginning to build strategic, economical, financial relationships for the benefit of all the sides. I'm sure we foresee that the investments of Israelis in the Emirates and in Bahrain, and the investments of the Emiratis here in Israel will definitely have a major contribution to the economy of both countries, of all countries in the region. Ya,
pada saat ini sudah banyak sekali orang-orang Israel, warga negara Israel yang sudah menikmati kunjungan ke Emirat dan ke Bahrain. Dan saat ini ketiga negara sudah mulai untuk membangun suatu strategi ekonomi dan keuangan untuk menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dan beliau yakin bahwa kita akan melihat dan akan menyaksikan bahwa investasi baik dari Israel, Emirat, dan Bahrain itu akan berkontribusi besar terhadap ekonomi di ketiga negara tersebut untuk kemajuannya masing-masing. This is the main reality here in the region. At the same time, we must admit that on the one hand, we have the Iranian regime threatening to destroy the state of Israel, supposedly because of their Muslim belief, as if Islam is against the people of Israel coming back to their homeland, even though the Quran mentions that the people of Israel should come back to the land of Israel. This is the will of God, says the prophet in the Quran. Ya, beliau mengatakan ini adalah suatu kenyataan utama di wilayah Timur Tengah. Di saat yang sama perlu diakui bahwa di satu sisi kita juga memiliki rezim Iran yang mengancam untuk menghancurkan Israel, dan dengan alasan seakan-akan dengan alasan itu adalah kepercayaan Muslim mereka, seakan-akan Islam itu tidak setuju atau melawan bangsa Israel untuk kembali ke tanah leluhur mereka, walaupun di dalam Quran pun sudah disebutkan bahwa Bani Israel itu akan kembali ke tanah mereka menurut kehendak Tuhan, dan itu yang dikatakan oleh Nabi. Unfortunately, here in Israel, there are some groups, radical groups, political groups, who are trying to take Islam as a hostage and to use Islam as an excuse to try to raise friction and to cause a violence between the Jews and the Muslims. Ya, dan di sisi lain beliau juga mengatakan sayang sekali di Israel sendiri juga ada kelompok-kelompok politis yang radikal yang berusaha memanfaatkan topeng Islam sebagai alasan untuk menciptakan friksi atau tekanan atau perlawanan dan menyebabkan terjadinya kekerasan. I believe it's the obligation, the assignment and mission of religious leaders to lead the importance of cooperation between the faithful people of all sides. I believe it's the will of God that we should respect each other in our ways of worship of God. I believe it's God's will that the children of Abraham should live peacefully together in the Middle East. Ya, dan beliau percaya bahwa adalah suatu tanggung jawab dan misi dari para pemimpin keagamaan untuk memimpin terbentuknya kerjasama antara masyarakat-masyarakat beragama dari semua pihak. Dan ini adalah, beliau juga percaya ini adalah kehendak Tuhan, kehendak Hashem, bahwa kita harus saling menghormati di dalam cara kita melayani Tuhan. Dan ini juga adalah kehendak Tuhan bahwa anak-anak dari Abraham hidup secara damai, secara berdampingan. Towards this goal, I have devoted my life in the past more than 2 decades to encourage religious dialogue, inclusiveness between the different religions.
I believe in interfaith dialogue, listening, respecting, accepting. And I believe it as a religious person. I believe this is what God demands from us. And it's our obligation to make sure that those people who speak in the name of Islam and should not be allowed to speak in the name of Islam to promote violence. There is nothing opposite than God more than violence, hate, pouring of innocent blood. This is not the will of God. And we as religious leaders have an obligation to speak up and say, this is the false God. The real God does not want us to promote any kind of hate and violence. Ya, beliau mengatakan bahwa beliau telah mendedikasikan hidupnya dalam 2 dekade terakhir untuk mendorong dialog keagamaan dan keinklusifan antara berbagai agama yang berbeda-beda. Beliau percaya bahwa dialog antar agama itu sangat berguna, dan beliau juga percaya bahwa setiap orang beragama itu dituntut dan bertanggung jawab untuk menuntut atau menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang mengatasnamakan Islam dan berbicara atas nama Islam sambil mendorong atau memanggil terjadinya kekerasan, karena tidak ada satu hal yang lebih melawan Tuhan daripada ajakan untuk melakukan kekerasan. Sebagai pemimpin-pemimpin keagamaan, beliau percaya bahwa itu adalah tanggung jawab mereka, para pemimpin agama, untuk mengangkat suara bahwa orang-orang yang memanggil atau mengajak melakukan kekerasan itu adalah memuja atau melayani Tuhan yang palsu, karena Tuhan yang asli tidak akan mungkin mempromosikan kejahatan, kebencian, dan kekerasan. These radical political branches of Islam are causing damage, first of all, to the name of Islam in the world. They're desecrating Islam as if Islam is a religion of war, a religion of violence. But we know that the word Islam in itself talks about devoting your life to God. It does not talk about using the God's name to promote terror, hate, incitement, harassment. These are things that are against God. These are not things that are in the path of Islam. Beliau juga mengatakan bahwa cabang-cabang politis radikal dari Islam itu menyebabkan atau merusak nama, pertama-tama merusak nama Islam itu sendiri. Seakan-akan agama Islam itu adalah penuh dengan perang dan kekerasan, walaupun kita ketahui bahwa kata Islam atau Muslim itu sendiri itu berbicara tentang dedikasi kepada Tuhan dan bukannya mempromosikan teror, kebencian, atau mengajak untuk melakukan kekerasan, karena itu tidak berada di dalam jalur Islam itu sendiri. The place which more than all symbolizes the presence of God in the world, the place that more than all symbolizes the will of God to lead peace in the world, according to our prophets, is the Temple Mount. And they call the Temple Mount a house of prayer for all nations. They want the Temple Mount to be a symbol of God, a symbol of respect, a symbol of worship, each and every person, according to his faith. Ya, dan beliau juga mengatakan bahwa tempat yang paling melambangkan kehadiran Tuhan di dunia ini dan kehendak Tuhan untuk memajukan kedamaian di dunia ini, menurut para nabi yang kita percayai, adalah
Bait Suci yang berada di Bukit Bait Suci yang dikatakan atau diberi nama juga rumah doa bagi bangsa-bangsa, yang merupakan lambang dari Tuhan dan penghargaan itu sendiri, penghormatan sendiri. What I've been leading in the past 2 decades is a movement to turn the Temple Mount into a house of prayer for all nations, to make it a place that accepts others, that is a place that Muslims and Jews can pray together. This is what we need. And this is the importance of our activity on Temple Mount, to make sure all the violent powers are not there, are outlawed, and all the peaceful factors, the believing factor, the true God worshippers are there and working and praying together. Yang beliau lakukan selama ini, gerakan yang beliau pimpin selama ini adalah untuk mengubah atau menjadikan Bukit Bait Suci menjadi rumah doa bagi segala bangsa, sehingga menjadi tempat yang menerima semua orang, baik itu Muslim maupun Yahudi, di mana mereka dapat berdoa bersama. Dan hal ini adalah sesuatu yang kita butuhkan dan merupakan inti dari pentingnya kegiatan mereka di Bukit Bait Suci, untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang melakukan kekerasan itu dilarang secara hukum, dan semua orang yang mau berdoa secara damai untuk menyembah Tuhan itu dapat datang bersama-sama di tempat yang sama. And this is why I am so excited when Elisheva told me about the opportunity to speak to Jamal, to Mukti, to Ahmad from Israel, directly to you, with this technology that God invented, so that we can talk and we can invite you people. You, all 3 of you, Jamal, Mukti, and Ahmad, you have a mission in the world to lead the relationship between the biggest Muslim country and the only Jewish country, together, to promote peace in this world. I believe that if Indonesia and Israel will make peace, this will be a major godly phenomena in the world. Ya, oleh karena itu beliau berkata, beliau sangat senang luar biasa ketika Elisheva memberitahukan kepadanya adanya suatu kesempatan untuk berbicara secara langsung dengan Pak Jamal, dengan Pak Mukti, dengan Pak Ahmad, secara langsung dari Israel, walaupun melalui suatu teknologi yang ternyata Tuhan izinkan untuk terjadi, untuk ditemukan, sehingga semua orang dapat saling berbicara secara langsung. Dan beliau percaya bahwa adalah tanggung jawab dari Pak Jamal, Pak Mukti, dan Pak Ahmad sebagai pemimpin-pemimpin keagamaan untuk memimpin hubungan, memimpin terbentuknya hubungan antara negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan satu-satunya bangsa atau negara Yahudi di dunia ini, untuk mempromosikan atau memajukan perdamaian di dunia. Beliau percaya bahwa apabila Indonesia dan Israel itu dapat melakukan atau menjalin perdamaian, ini akan menjadi suatu fenomena ilahi yang sangat luar biasa. Ahmad, Mukti, and Jamal, we have a mission, and I want you to receive the mission to call out loud, Kullu, Allah Wahad, Allahu Samad, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan wahad. This is our obligation, to call out loud and to tell the world God is one, God is eternal. And God is one, it means the same God. It's one world, one God. One world, one God. And we need you to call out in Indonesia and to say that the people of Israel are eagerly waiting
we're reaching out our hand, and we want you, Ahmad, Jamal, and Mukti, to lead the call in the world that Allahu Wahad, God is one. He's one for all of us. Ya, beliau memanggil Bapak bertiga secara langsung, Pak Ahmad, Pak Mukti, dan Pak Jamal, bahwa Anda dan kita semua memiliki sebuah misi, dan beliau meminta Anda untuk menerima secara pribadi misi tersebut, untuk memanggil secara keras ke seluruh dunia ini, untuk mengumumkan ke dunia ini bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu, Tuhan itu selamanya, dan ini adalah Tuhan yang sama, satu dunia, hanya satu Tuhan, dan kita ingin Anda semua bertiga untuk menyerukannya di seluruh Indonesia, bahwa bangsa Israel itu dengan sangat terbuka dan sangat menunggu untuk menjangkau, dan Israel sedang mengajukan tangannya kepada Pak Ahmad, Pak Jamal, dan Pak Mukti untuk menjadi pemimpin dan memimpin pengumuman dan penyeruan bahwa di dunia ini bahwa Tuhan itu hanya satu. And I'm asking you, here I am reaching out to you. Will you accept? Will you receive the invitation? Will you take upon yourself the mission of calling out for mutual relationships between Israel and Indonesia? Dan beliau juga mengatakan, dan beliau bertanya sekarang, dan bertanya kepada bapak-bapak bertiga, Pak Ahmad, Pak Mukti, dan Pak Jamal, apakah bapak-bapak mau menerima undangan dan misi ini untuk menyerukan ke Indonesia, untuk membangun sebuah hubungan yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Israel. Actually, you don't have a choice. You've just been drafted. You have to accept it because it's the call from God. Ya, beliau mengatakan bahwa Bapak bertiga nggak ada pilihan sebenarnya. Nggak bisa bilang enggak, karena kenyataan bahwa Bapak bertiga sudah ada di sini saat ini, itu berarti sudah dipanggil wajib militer dalam tanda kutip. Sudah dipanggil wajib menerima misi ini. Dan ini adalah Tuhan sendiri yang memanggil. Okay, thank you, Yehuda. It was a very, very beautiful message. I love it. I love every second of it. There's one question that arose, and it's very, very interesting because you said you are defending for people of all religions to be able to pray on the Temple Mount, which you believe should be the place of prayer for all nations. You need to clarify this a little bit, because in Indonesia, what they hear, the Muslims hear that the Jews are restricting the Muslims to come on the Temple Mount to pray. Can you please clarify this? Thank you. Unfortunately, this is false propaganda. Israel opens its gates to everybody, and we have many people from Indonesia who visit Israel, people from Malaysia who visit Israel, and they go onto the Temple Mount and they can see with their own eyes. The Temple Mount today is open all day for all Muslims who want to come at any time. And I'm inviting you. I'm willing to bring you here to Israel and guide you on Temple Mount, and you will see the Muslims run their own mosque by themselves. The Israelis do not interfere at all. The only thing we do is prevent violence. On the religious side, everybody has a right to pray, and everybody's invited to pray on the Temple Mount. Ya, Ibu Elisheva meminta klarifikasi. Now we are beginning the last 10 days of Ramadan, and on these days, Temple Mount will be open only for Muslims.
all the way the last 10 days of Ramadan, and afterwards followed by Eid al-Fitr, the holiday of the iftar after the month of Ramadan. Oke. Jadi tadi Ibu Elisheva mengajukan suatu pertanyaan untuk mengklarifikasi karena kita ketahui, seperti yang kita ketahui di Indonesia itu beredar suatu pengetahuan bahwa di Israel itu di atas Bukit Bait Suci itu orang Muslim tidak dapat naik ke atas untuk berdoa. Tapi ini adalah Rabbi Yehudi itu mengklarifikasi bahwa itu tidak benar. Itu adalah suatu propaganda yang palsu. Yang benar adalah Israel itu membuka gerbang bagi semua orang dan banyak sekali orang Indonesia dan orang Malaysia bahkan yang datang mengunjungi Israel dan datang ke Bukit Bait Suci, dan mereka dapat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka orang-orang Muslim itu yang ingin datang dan berdoa itu diperbolehkan. Bahkan Rabbi Yehuda mengundang bapak-bapak bertiga sekalian untuk datang, sehingga beliau dapat memandu bapak-bapak di Bukit Bait Suci dan dapat melihat bahwa orang-orang Muslim di Bukit Bait Suci itu mengorganisasi sendiri masjid mereka. Israel sama sekali tidak ikut campur. Yang dilakukan hanya mencegah apabila terjadi kekerasan. Kalau di pihak keagamaan, semua orang itu diundang, dipersilahkan, bukan diundang, tapi dipersilahkan untuk berdoa. Bahkan di 10 hari terakhir Ramadan dan diikuti oleh Idul Fitri, itu akan Bukit Bait Suci justru akan tutup bagi orang lain dan hanya akan buka bagi penduduk yang Muslim. I personally have a few times been on Temple Mount where different Indonesian groups met each other, and there were Indonesian Christians and Indonesian Muslims groups walking together, greeting each other and praying each other, each one with his prayer. Beliau bahkan mengatakan sudah pernah menyaksikan adanya beberapa kelompok dari Indonesia yang berasal dari kelompok yang berbeda, yang satunya kelompok Kristen, yang satu lagi kelompok Muslim, yang mereka berjalan bersama di Bukit Bait Suci dan saling menyapa. Ya biasa orang Indonesia kalau saling melihat sesama Indonesia kan langsung halo gitu ya. Mereka saling menyapa dan bahkan sama-sama berdoa bersama-sama dengan menurut kepercayaan masing-masing. So you have an open invitation. Whenever you want, welcome to the house of the Lord. Ya, beliau mengatakan ada undangan terbuka, kapanpun bapak-bapak mau datang, silahkan datang ke rumah doa Tuhan. Thank you so much. In fact, we are trying to organize for the Muslim leaders that have joined the Contemplating Abraham Accords live Zoom shows to come to Israel. So we're trying to get them and try to find funding. And after all this Corona madness, we will try to get them to Israel to actually see for themselves with their own eyes what's happening with the Palestinian Arabs and the Israeli situation. There's also one more clarification that we need to address, which is regarding the Al-Aqsa Mosque. The Indonesians have always received news that the Israel Zionists want to destroy the Al-Aqsa Mosque. Is that correct or no? No, the Al-Aqsa Mosque is a very active mosque. Hundreds and thousands of Muslim worshippers come all the time. Not only did Israel does not destroy it, but 20 years ago, Israel gave permission to widen it and to open new openings to the mosque. And today, the Al-Aqsa Mosque is the biggest mosque in the Middle East, and Israel is giving freedom of worship, complete, 100% freedom of worship to all those who are interested in the Al-Aqsa Mosque. Ibu Elisheva bertanya, mengajukan satu klarifikasi mengenai Masjid Al-Aqsa yang berada di Bukit Bait Suci, karena di Indonesia sering sekali disebarkan berita bahwa para Zionis Israel itu ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Apakah benar seperti itu? Kemudian Rabbi Yehuda mengklarifikasi bahwa itu tidak benar karena
Masjid Al-Aqsa itu adalah suatu masjid yang sangat aktif, di mana ada ratusan ribu orang datang untuk berdoa, sehingga bukan saja tidak dihancurkan, tapi justru Israel baru saja memberikan izin untuk memperluasnya, sehingga sekarang sudah menjadi masjid yang terbesar di Timur Tengah, dan Israel memastikan adanya kebebasan untuk berdoa di tempat itu bagi semua orang. Okay. One more question from this side is if coexistence really is so great in Israel, and also coexistence is also great on the Temple Mount, how come there was somebody who wants you dead? I mean, we heard about 4 years ago or 6 years ago that you were shot, and this person actually said you are the enemy of Al-Aqsa. So why would they want to kill you if everything is peaceful in Temple Mount? So this is what I mentioned before. There are, unfortunately, leading political radical Muslims who are trying to incite friction here in Jerusalem. They don't like the fact that Jews and Muslims are living peacefully. And they're doing everything they can to cause there to be more violence, to cause there to be hate between the Jews and the Muslims. And unfortunately, one of them tried to assassinate me, but because I was a symbol of bringing peace on Temple Mount. Thank God I'm alive. My assassin is dead. And more and more people are coming to Temple Mount, praying there peacefully. And we are strictly making sure to protect the holy place against anybody who tries to use the place to be provocative or to promote any kind of hate, incitement, harassment, friction, violence, terror, all of that. We're not going to allow that, because that is against God. We are going to allow freedom of prayer, respect, worship of God for all. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh Ibu Elisheva adalah kalau kehidupan bersama-sama antara orang Muslim dan Yahudi di Israel dan terutama di Bukit Bait Suci itu benar-benar damai, lalu kenapa dong pada waktu itu beberapa tahun yang lalu ada orang yang menembak Rabbi Yehuda Glick dan dikatakan bahwa beliau adalah musuh dari Al-Aqsa? Beliau menjawab bahwa seperti yang telah disebutkan tadi sebelumnya, bahwa sayang sekali memang ada kelompok politik radikal Muslim yang mencoba untuk mendorong terjadinya friksi dan konflik dan kekerasan di Yerusalem, karena mereka tidak suka fakta bahwa orang-orang Yahudi dan orang Muslim dapat hidup secara damai satu dengan yang lainnya. Mereka berusaha segala macam hal untuk memicu terjadinya kekerasan dan memicu terjadinya kebencian antara orang Yahudi dan Muslim. Dan salah satu dari kelompok radikal tersebut berusaha untuk membunuh Rabbi Yehuda Glick karena beliau adalah simbol atau lambang dari perdamaian di atas Bukit Bait Suci. Namun alhamdulillah ya bahwa Rabbi Yehuda ternyata masih tetap hidup sekarang, makanya kita bisa ketemu. Dan justru orang yang membunuh beliau yang sekarang sudah mati. Dan sekarang justru semakin banyak orang yang datang ke Bukit Bait Suci untuk berdoa secara damai. Dan setelah diperketat untuk memastikan melindungi tempat itu melawan segala macam atau segala jenis orang yang berusaha untuk memprovokasi atau menyebabkan karena hal itu menurut beliau bukan sesuatu yang diperbolehkan, karena melawan Tuhan. Israel mengizinkan adanya kebebasan untuk berdoa dan penghormatan terhadap agama lain. Okay, thank you so much for the beautiful explanation and clarification. We will now give time to the three leaders that we respect.
Leo. Oke, baik. Saat ini kita sampai kepada diskusi panel. Setelah penjelasan yang luar biasa dari Rabbi Yehuda Glick, kita bisa dengarkan secara langsung. Saat ini saya akan berikan kesempatan kepada Pak Kiai Mukti. Silakan Pak Kiai untuk tanggapan atau pertanyaannya terkait dengan apa yang tadi barusan kita diskusikan bersama Rabbi Yehuda. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam. selamat malam waktu Indonesia, selamat sore ya waktu Israel. Yerusalem. Yang kami hormati Rabbi Yehuda Glick, yang kami hormati Ibu Eli Seva, Pak Leo, Ibu Abigail, para kiai, Kiai Jamaluddin Junaidi, Kiai Ahmad Hilmi. Mohon maaf tadi agak terlambat karena memang agak riweh kalau bahasa kitanya ya, agak ribet karena baru selesai buka puasa lalu kemudian sholat dan ini jadi agak terlambat. Terima kasih atas klarifikasi dan informasi yang sangat berharga dari Rabbi Yehuda Glick. Dan itu menurut saya informasi yang sangat baik dan berharga bagi kami yang ada di Indonesia yang mayoritas Muslim, sehingga setidaknya itu bisa mengklarifikasi beberapa informasi yang beredar mungkin agak bertolak belakang dengan yang tadi diinformasikan. Kita pernah berbicara tentang apa istilahnya itu Baitul Maqdis tadi ya. Jadi kalau Bait Suci itu kalau bahasa Islamnya atau Arabnya itu Baitul Maqdis. Maqdis itu suci ya, Bait Suci itu ya. Nah itu sebetulnya seandainya kita ya umat agama-agama Abraham religion, Yahudi, Kristen, Islam, itu mau bersatu, sebetulnya Tuhan, Hashim, Allah sudah memberikan simbolnya, atau ya simbol, yaitu Baitul Maqdis. Itu sebenarnya skenario Tuhan agar agamanya yang secara berturun-turun sejak Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu bersatu. Sebetulnya Baitul Maqdis itu adalah teguran secara tidak langsung bagi kita antar umat beragama Abraham religion agar janganlah terus-terusan berkonflik gitu. Janganlah terus-terusan melakukan kekerasan atas nama Tuhan. Tadi saya menarik kata-kata dari Rabbi Yehuda, kalau atas nama kekerasan atas nama Tuhan, sebetulnya Tuhan yang diatasnamakan itu adalah Tuhan palsu. Itu saya menarik. Kalau di Indonesia itu ada lagu yang terkenal Rabbi, alamat palsu, itu Ayu Ting Ting namanya. Yang nah, jangan-jangan kalau orang yang melakukan kekerasan atas nama Tuhan yang dialamatkan kepada Tuhan pahalanya itu meminjam istilah Ayu Ting Ting, alamat palsu. Jadi salah alamat atau tidak sampai kepada alamat yang dituju. Karena kekerasan itu tidak akan melahirkan atau tidak akan mendapatkan reward, pahala gitu. Nah, lalu kemudian kalau di dalam Islam sendiri itu di dalam satu ayat di dalam Al-Qur'an itu bahwa yang diberkati itu barok nama haulahu. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu. Jadi
Jadi yang diberkati itu daerah di sekitar Masjidil Aqsa. Jadi Yerusalem itu, jadi apa namanya, kalau tadi Ibu Eliseva menjelaskan bahwa kubah emas di sana ya, terus ada di sampingnya itu ada kubah yang agak abu ya, abu-abu, itu Baitul apa namanya, Masjidil Aqsa ya, Masjid Aqsa. Nah sebenarnya kalau keyakinan, mungkin ini titik temu antara Yahudi dengan Islam adalah kalau di dalam Islam itu Masjidil Aqsa ladzi barokna haulahu. Jadi daerah di sekitar Masjidil Aqsa itu yang daerah yang diberkati atau bumi yang diberkati. Sebagaimana keyakinan yaitu dalam hal ini adalah Yerusalem. Sebagaimana diyakini oleh Nabi Musa, dan di situ juga lahir apa namanya, Maria Al-Batul, siapa, ibunda Nabi Isa ya, ibunda Nabi Isa juga di situ. Jadi itu sebenarnya cuman bagaimana agar Baitul Maqdis atau Bait Suci itu dikelola secara bersama-sama. Tadi sebetulnya sangat bagus sekali penjelasan dari Rabi, cuman bagaimana agar itu bisa dikelola dengan baik, dijadikan semacam cagar budaya internasional, dimiliki oleh seluruh umat berantar agama gitu ya. Itu sangat baik sekali. Nah, cuman kalau kita melihat ya, kalau saya pribadi ya, ada 3 karakter umat manusia yang kalau menurut saya sedang tanda kutip berkontestasi soal Israel, Palestina, dan Baitul Maqdis. Yang pertama Arab, orang Arab murni yang di situ adanya agama orang Arab beragama Islam, ada orang Arab agama Kristen juga ada, kayak di Mesir itu kan Koptik ya. Koptik itu Kristen Ortodok Koptik ya. Lalu kemudian ada Arab Yahudi ya. Pokoknya Arab ya, ras Arab gitu. Lalu kemudian ada juga kalangan Yahudi yang ini sebenarnya sudah, kalau bahasa keren kita itu sudah hybrid. Sudah hibrid. Artinya sudah campuran. Darahnya sudah campuran sehingga pengalaman hidupnya juga campuran. Artinya istilahnya pengalaman hidupnya sudah melintasi berbagai budaya. Ada yang ke Eropa, ke Asia, bahkan sampai ke Indonesia, lalu kemudian bercampur pengalaman di Eropa, di Amerika, di mana-mana, lalu kemudian pindah ke balik lagi ke Israel gitu ya. Lalu kemudian ada yang, kalau kita di Indonesia ini ras Nusantara gitu ya. Nah ini berarti ada 3 varian yang sedang membicarakan tentang Israel. Dan kalau dalam hal ini Israel Indonesia. Nah ini ada perbedaan karakter sebenarnya yang itu mengakibatkan respon dari masing-masing juga agak berbeda. Nah misalkan contoh Asia, kita ini ras Asia ya, itu 70 sampai 70 tahunan ya, 70 tahun, 50 tahun damai lah di sini, tidak ada konflik lah ya. Nah, sementara di Arab sampai hari ini masih, ya kan, ya kayak misalkan Saudi dengan Yaman sama-sama Islamnya, lalu kemudian konflik ada di sana, ada ISIS ya, Suriah, Lebanon, macam lah di sana. Ada lagi yang Israel dan Palestina masih belum juga titik ada ya, kita berusaha semoga ini ada titik terangnya gitu, biar tidak ada konflik lagi seperti apa. Nah ini
di Arab, dunia Arab itu sampai hari ini konflik. Nah, ini kalau menurut saya ini bagaimana agar ras Yahudi yang sudah malang melintang atau hibrid ini punya pengalaman yang banyak, itu bisa memberikan warna ke dunia Arab agar artinya jangan begitu-begitu amat lah, maksudnya jangan keras kepala, gimana agar tidak keras kepala gitu. Terus bagaimana hidup jangan memikirkan ke belakang, terus berpikir ke depan, ya kan, bagaimana agar hidup berdampingan. Lalu kemudian kalau dalam Islam kan ada 3 ya. Jadi yang pertama ta'aruf itu kenal, ya, tak kenal maka tak sayang katanya. Lalu kemudian yang kedua setelah kenal itu kan ta'awun, saling bekerja sama secara ekonomi, kerjasama keamanan, teknologi, kerjasama kemanusiaan dan lain sebagainya. Lalu kemudian solidaritas sesama umat manusia, tetangga negara itu kan harus saling menghormati, harus saling menjaga gitu, menghormati kedaulatan bangsanya masing-masing dan lain sebagainya lah. Gitu. Nah, itu bagaimana agar ini bisa tercipta di kita gitu. Karena kita di Asia sini ya Pak Leo ya, kita melihat tuh konflik terus di sana itu Pak Leo. Nah ini agar bagaimana kehidupan tanpa konflik, tadi dijelaskan ada kekuatan yang tidak menginginkan Israel seperti disebutkan Rabi Yehuda tadi itu Iran gitu ya, Iran ya tadi ya. Nah itu coba dipikirkan bagaimana agar ini tidak terus-terusan terjadi. Saya sih hanya ingin bertanya, tapi sudah disampaikan ke Ibu Elisa ya, Eliseva ya, tentang apakah ada gitu kalangan ekstrim dari kalangan Israel sendiri gitu. Nah, kalau di dalam Islam kan sudah dijelaskan tadi ada terorisme gitu ya, isu terorisme, ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada mungkin dari faksinya yang disupport oleh Iran gitu ya, dan lain sebagainya. Nah sekarang apakah ada dari Israel sendiri yang ekstremisme? Karena informasi terakhir yang kita sampaikan juga, pertanyaan ke Ibu Eliseva yang mungkin sudah disampaikan juga, yang ada satu nama kelompok ya, yang konon katanya itu ekstremisme Israel. Jadi kita punya buku yang baru ini, Rabi, judulnya Moderasi Paham Keagamaan. Nah ini tanggal 5 Pak Leo, kalau sama Ibu Gil kalau ada waktu nanti kita undang untuk launching dan kita buka bersama di kantor kami. Kalau berkenan nanti kita undang, ya kan? Baik. Nah, itu intinya bahwa di seluruh agama, Yahudi, Kristen, Islam, itu yang dibutuhkan adalah moderasi paham keagamaan. Tidak boleh ekstrim. Kalau ekstrim itu kan melampaui batas. Kalau melampaui batas itu kan sebenarnya lebay, kalau bahasa keren kita ya lebay. Dan itu kan tidak baik untuk menurut agama dan menurut kemanusiaan. Nah ini bagaimana agar di Islam moderat, di Yahudi moderat, di Kristen moderat, dan di agama-agama yang lain juga moderat. Karena kalau moderat itu bisa melakukan dialog, ya kan, dan menciptakan kerjasama serta menciptakan perdamaian. Mungkin itu saja dari saya waktunya kembalikan ke Pak Leo. Baik, terima kasih Kiai Mukti. Jadi Bu Abigail, mungkin ada 2 pertanyaan yang saya tangkap. Yang pertama adalah bagaimana orang-orang Yahudi yang kaya dengan pengalaman ini bisa mencoba mungkin untuk menularkan
yang pemikirannya yang lebih ke masa depan, tidak mikir ke belakang kepada orang-orang Arab yang tinggal di sana. Itu mungkin satu yang saya tangkap. Ya. Yang kedua juga apakah ada itu tadi mungkin juga ekstremis dari kalangan Yahudi, dan jika ada bagaimana penanganannya? Kira-kira seperti itu. Yang dua yang saya tangkap dari Kiai Mukti. Silakan Murabi. Yeah. So Rabbi, I'll try to give you the gist of his comments. At the end, he proposed a few questions that after, first of all, he thanks you for your time and for coming and for giving such a beautiful view of how things are in Israel. And he was also noticing that about the extremism, and so that many people are still not accepting the current situation. And with that in mind, his question was his view is that the Jewish people in Israel, there are a few factions or few groups, different groups. One is the solid, or the Arabs who have been there, who have lived there for a very long time, whether they are Muslims, whether they're Christians or Coptic, and there are also Jews who have either lived there for a long time or have come from all over the world, and with more of a world view. And he says, how would it be possible for the Jews who have had these worldly experience to provide to explain or to provide their view to the people in Israel on how to live together with different kind of people, and how to be looking forward as opposed to looking back of what has been, but instead on looking forward on building a future that's full of peace. And also the second question that he's had is whether there are also an extremist group on the Israel side, or the Jews, who are against coexistence. That's basically, those two are the main questions. And so what I wanted to say is that we have to remember that the power of love is stronger 100 times than the power of hate. The power of light is stronger 1,000 times than the power of love is stronger 1,000 times than the power of death. And we have to understand this. And therefore, yes, there are radical people, there are zealots in all communities, but it's our obligation, it's our responsibility to make sure that those powers of love and powers of life and powers of wisdom are the ones that speak up. And this is the way to do it. The more we strengthen the forces that speak up for light, for love, for life, this is the way we will promote it. We shouldn't allow those who are trying to encourage conflict, to encourage friction, to be those who give the loud voice. We have to stand up there and make sure those who want to live together, those who want to cooperate together, will be there. And therefore I say it's an obligation, it's a responsibility of the leaders, especially the religious leaders, but the political leaders also, the jury leaders also. But most important, the religious leaders have to lead the concept that in the name of God, God wants us to cooperate. Oke, beliau mengatakan bahwa kita harus mengingat bahwa kekuatan dari kasih itu 100 kali lebih kuat daripada kekuatan kebencian, dan kekuatan dari terang itu 1000 kali lebih kuat daripada kekuatan kegelapan atau kematian.
memang ada orang-orang yang radikal di segala macam komunitas, termasuk di komunitas kita sendiri ya. Tapi itu adalah tanggung jawab kita bahwa terang yang kita bawa itu yang lebih berisik. Jadi suara orang-orang yang membawa dan mempromosikan damai dan terang itu harus lebih berisik daripada orang-orang yang daripada suara-suara yang membawa kekerasan dan kebencian. Jadi cara untuk membungkam suara-suara negatif, suara-suara yang penuh kebencian itu adalah dengan meningkatkan dan lebih banyak membuat suara-suara yang mengumandangkan kasih dan terang, supaya memastikan bahwa orang-orang yang memang memiliki kemauan untuk hidup damai dan bekerja sama itu yang lebih terdengar suaranya. Itu adalah tanggung jawab dari para pemimpin politis dan lebih lagi tanggung jawab dari pemimpin agama untuk maju memimpin demi nama Tuhan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Rabi Yehuda Glick. Nah, sekarang kita kita akan berikan kesempatan kedua untuk tanggapan dan mungkin pertanyaan juga untuk panelis kita yang kedua, yaitu adalah Bapak Kiai Haji Jamaluddin Junaid, LCMA, sebagai Wakil Ketua 1 dari LBM PWNU DKI. Silakan Pak Kiai Jamal, waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Rabi Yehuda, say the invitation was accepted. Shalom. Kemudian yang kami hormati Pak Leo, Pak Miss Abigail dan Miss Elisheva dan Kiai Mukti dan Kiai Ahmad Hilmi. Bagi saya sebenarnya ini sebuah kehormatan kita bisa bertemu di Zoom ini dalam rangka membicarakan ya tentang sesuatu hal yang sebenarnya sangat penting. Ya, saya kira tidak banyak orang yang mau ya atau bersedia duduk di di momentum seperti ini ya. Saya kira tidak banyak orang-orang Indonesia ya yang bersedia untuk berbicara mengenai Israel ya, mengenai Palestina dalam bingkai keterbukaan gitu ya. Mungkin banyak pertemuan-pertemuan lain, tapi sifatnya tidak ada dialog yang tidak inklusif atau tidak ada upaya yang jelas di situ. Ada upaya untuk saling memahami ya, antara pemeluk agama Islam dan agama Yahudi. Nah, di sini di momentum ini saya sangat mengapresiasi sekali karena kalau mau mengutip perkataannya salah seorang penulis berkebangsaan Israel ya, yang Yuval Noah Hariri itu, bahwa ya manusia itu nanti di dalam bukunya Homo sapiens dan Homo Deus itu ya ada manusia yang punya consciousness ya, kesadaran untuk hidup dengan kemanusiaannya yang sangat tinggi. Nah, itulah nanti yang akan
melewati kehancurannya Earth ini kan, kehancurannya dunia. Nah itu yang dia sebut sebagai Homo sapiens, Homo Deus. Adapun Homo sapiens ini yang manusia dan yang tidak naik kesadaran kemanusiaannya, maka akan tergantikan oleh homo-homo yang lain, seperti juga musnahnya beberapa homo sebelumnya gitu. Nah, yang bertahan adalah manusia yang punya kesadaran kemanusiaan yang tinggi. Dan salah satu bentuk kesadaran kemanusiaan itu adalah manusia yang mau hidup secara harmonis, ya. Nah, saya kira inilah yang menjadi persoalan utama dari pemeluk agama-agama, ya, karena agama itu sendiri ya sejatinya adalah membawa perdamaian, ya. Tidak ada agama di dunia ini, apalagi agama-agama yang Ibrahimik, yang tidak membawa misi perdamaian, ya, seperti juga yang disampaikan tadi oleh Rabi, bahwa kita ini semua agama dari sisi kebahasaan saja itu sudah menunjukkan bahwa misi kita adalah misi perdamaian. Islam juga begitu. Islam itu artinya ketundukan, ya, keterserahan kepada aturan-aturan Tuhan. Nah, disitulah letak persamaan antara agama-agama di dunia, terutama agama-agama yang samawi, yang memiliki semua kesamaan, ya. Jadi saya melihat bahwa kesamaan Muslim atau Islam dengan Yahudi itu ada banyak sekali titik temu, ya, dan bahkan dalam doktrin agama Islam itu sudah dari awal Al-Quran itu sudah mengajak, ya, bahwa kuliah ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ya, katakan kepada ahlul kitab, dalam hal ini Yahudi dan Nasrani, untuk kita harus mencari kalimatun sawa, ya, mencari titik temu, ya, bainana wa bainakum, antara kami dan antara kalian. Nah, titik temu antara Islam dan Yahudi itu banyak sekali, ya. Pertama, kita dari sisi akidah, kita adalah agama yang menganut tauhid, ya, dalam bahasa Islamnya tauhid monoteisme, ya. Kita menyembah Tuhan yang satu, meskipun mungkin dalam persepsi kita Tuhan kita terjemahkan dengan Tuhan yang berbeda gitu, tapi sebenarnya dia adalah Tuhan yang satu gitu, ya. Kita Muslim menyebutnya Allah, mungkin Kristen menyebutnya Ilah, atau Yahudi menyebutnya dengan sangat berat, misalnya dengan Yahweh dan seterusnya. Nah, itu kita memiliki kesamaan di situ. Gitu. Kita juga memiliki kesamaan dari poros kenabian kita adalah Nabi Ibrahim, ya. Sebagai Muslim juga mengakui bahwa Islam itu adalah milah Ibrahim, ya. Kita agama yang dari Ibrahimik, ya. Meskipun dalam persepsi kita Ibrahim itu berbeda gitu, ya, tapi sebenarnya dia adalah manusia yang sama. Dia adalah ayahnya Ismail, dan keturunannya Yakub gitu, ya. Jadi dia adalah orang yang sama gitu, tapi dalam persepsi kita lah yang membedakan gitu. Jadi Yahudi mempersepsikan Ibrahim itu adalah beragama Yahudi, kemudian Muslim mungkin mempersepsikan bahwa dia adalah Hanifan Muslimah, ya, makanya Ibrahim Yahudi wala Nasrani walakin kana Hanifan Muslimah, tapi dia adalah orang yang sama gitu, ya, orang yang sama, misinya juga sama gitu, ya. Begitu juga dari segi fungsi agama dalam kehidupan kita juga sama, ya, untuk menuntun moral gitu, untuk membawa perdamaian, untuk mempromosikan keadilan, mempromosikan kebajikan, melawan tirani, memperjuangkan hak-hak orang miskin. Itu sama fungsinya di agama Yahudi dan di agama Islam gitu. Jadi letak
kalimatun sawa'nya itu sangat banyak gitu ya, sangat banyak titik temunya, dan mirip sekali ya, dan karena memang agama yang berasal dari poros yang sama yaitu Ibrahim. Nah, yang menjadi persoalan kan kalau menurut kami yang dari akademisi Muslim itu mempelajari dan meyakini ya bahwa yang menjadi persoalan antara Yahudi dan Islam itu adalah misinterpretasi ya. Ada 3 hal: misinterpretasi, misinformasi, dan kesempitan wawasan pemeluk agama masing-masing. Jadi itu yang terjadi sebenarnya. Jadi antara Islam dan Yahudi sebenarnya tidak ada masalah gitu ya, tidak ada masalah dari sisi doktrin gitu ya. Tapi yang terjadi adalah misinterpretasi dari doktrin itu ya, atau misinformasi, kemudian atau terjadinya kesempitan wawasan dari pemeluk agama masing-masing. Nah, itu tadi yang disinggung juga oleh Rabi bahwa persoalannya itu adalah adanya kelompok-kelompok yang ekstrim. Nah, itu juga diamini oleh hampir semua akademisi Muslim, sarjana Muslim, ya. Jadi misalnya saya contohkan misalnya Tariq Ali, ya, seorang sarjana dari Mesir, ya, itu melihat konflik Palestina dan Israel itu dia menyebutnya sebagai clash of fundamentalism, ya. Jadi di situ ada persoalan benturan antara fundamentalis gitu ya, atau adanya mispersepsi terhadap doktrin-doktrin agama gitu ya. Misalnya Jamal. Ya. Ya, maaf. Jadi sorry karena kita mohon maaf nih, waktunya Okay. juga nggak banyak. Okay. Nah, sekarang bisa ada yang mungkin yang mau ditanyakan kepada Rabinya atau kepada narasumber kita, Rabi Yodoglik, atau bisa nanti kita berikan kepada Pak. Saya mungkin langsung menanyakan ke Rabi ya tentang fundamentalism. Jadi saya membaca misalnya hari ini ya, saya membaca berita tentang Israel, tentang analisa para sarjana wartawan lah ya, tentang pemilu parlemen di Israel yang menurut para analis ini bahwa ada beberapa kursi yang berhasil diduduki oleh kelompok-kelompok yang dianggap ya, ini mohon dijawab nanti ya, dianggap oleh sarjana analis ini sebagai kelompok yang mengusung juga fundamentalisme yang masih terpengaruh dengan ideologi radikal di Zionism. Misalnya konon kabarnya ada partai namanya Zionis Religious ya, Zionism Religious ya, yang mendapatkan 5 kursi atau 7 kursi gitu di parlemen. Nah, itu salah satu ideologi yang dianggap oleh analis itu adalah mereka mempunyai ideologi untuk mengusir bangsa Arab dari Israel ya. Ada ideologi seperti itu, yang ini penyampaian dari analis politik ini. Nah, itu sama juga sebenarnya kan, di Islam juga ada yang seperti itu ya. Jadi kelompok-kelompok seperti mohon maaf saya sebut saja misalnya Hamas, itu mereka punya ideologi Judeophobia gitu ya. Dia ada menganggap bahwa orang Israel itu jahat gitu. Dan harus diusir dari tanah Palestina. Itu kan ideologi sebenarnya yang kita sebut tadi class of fundamentalism ya. Jadi itu saya minta dijawab oleh Rabi Yuda, apa benar seperti itu adanya gitu. Ada kelompok-kelompok yang mempengaruhi elit politik di Israel untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang itu memantik ya kemarahan negara-negara Muslim
atau orang-orang Islam terhadap perlakuan yang tidak adil kepada warga Palestina. Ini saya mempertanyakan ini bukan menganggap bahwa benar adanya, tapi saya mengakui, ya saya juga mengakui bahwa di Islam itu juga ada kelompok-kelompok yang memiliki ideologi antisemitik, ideologi Judeofobia, bahkan ada genocide terhadap orang-orang Israel gitu ya. Nah, itu juga kita tidak membenarkan itu. Oke. Itu yang ingin saya tanyakan. Mungkin langsung saja saya berusaha untuk terjemahkan dengan singkat ya. Silakan. So Rabbi Yehuda, with a little background, that he is saying that from the academics perspective, the misunderstanding or the problems between Jews and Islam, Judaism and Islam, is only a matter of misinterpretation, misinformation, and lack of insight of each of the parties' beliefs or understanding of each of their doctrines. From the doctrine itself, there is no problem because they have a lot of similarities. They have the same father, Ibrahim or Abraham, and they believe in the same prophet, Moshe Rabbeinu, and the problem between Israel and Palestine is a matter of a fundamentalist clash, a clash of fundamentalism. And now his question relating to this is that today he read a news in Indonesia regarding Israel, which analyzes the result of the elections in Israel, which, including to this analyst, there are a few Knesset seats that have been obtained by a certain political party that's said to be a radical Zionist. It's called the Religious Zionism Parties, which had obtained 5 or 6 seats in the parliament, and they are, according to the analysts, they are viewed as having a fundamentalist ideology which believes the need to expel the Arabs from Israel, which is, according to him, mirrors the ideology of Hamas, who has phobia against Jews, saying that all Israelis are evil and needs to be expelled from Palestine. And this is what he calls the clash of fundamentalism. And he would like to have your comments on this. Okay, this is a very good question. I agree to almost all of your comments, Sheikh Jamal, and I think that, yes, there are various factors that have fundamentalistic opinions, but I think that these are very, very minor groups, and even in the religious Zionist party itself, the 6 seats they have in the parliament, they're not all the same. And there are some of them there that hold more radical opinions than the others. But once again, they're 1 or 2 representatives out of 120. And they're definitely not in the consensus, and they're definitely not accepted in the public opinion in Israel. I think that the mass public and all parties of the Israeli Knesset, more than 95%, want to live in coexistence, want to live peacefully. Some people can have fundamentalistic dreams. You're allowed to hold fundamentalistic opinions in your theory, as long as they don't become practical. And I think that this is the most important thing, to strengthen the parties that believe in coexistence, and this is what's happening. And to refer to 1 or 2 seats of the 120, I think our obligation is to ignore them and to strengthen the mass consensus of the Israeli population from left and from right. And even these people, some of them are very fundamentalistic on the religious level, and sometimes we can cooperate in many aspects. For instance,
there are many religious values that the Bible and the Quran share very much, whether it's family values, whether it's values to do with orphans and widows, and all of these things. These are things that are common between Islam and the Torah. But most important, and I want to say that the more we meet Jews and Muslims and see each other eye to eye, these fundamentalistic opinions will sink, because the strength of a meeting between people to people, eye to eye, heart to heart, soul to soul, these are stronger and build stronger connections. Therefore, it's so important to develop and create the opportunities for meeting face to face. All right, thank you so much. Thank you so much, Rabbi Glick. Terima kasih, Rabbi Yehuda Glick. Dan terakhir, last but not least, mungkin saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Hilmi. Kiai Ahmad, mohon maaf, ini waktunya sudah sangat-sangat mepet sekali. Ya. Jadi mohon 5 menit, Kiai. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, ini pertemuan yang sangat luar biasa, khususnya bagi saya ini pertama kali ya pertemuan dengan langsung dengan Rabbi Yehuda Glick. Shalom Rabbi. Islam merupakan agama perdamaian ya. Itu berasal dari kata salam. Salam itu biasa diucapkan dari atau oleh teman-teman kita di Israel ya, atau itu shalom gitu ya. Shalom itu perdamaian. Di Islam itu sendiri. Shalom. Jadi Islam min salam, salam filogoti Israel shalom. Ini penting, perlu digarisbawahi di sini ya, bahwa di titik inilah kita harus menyadari Islam dan Yahudi dimanapun, Nasrani dimanapun, bahwa Islam adalah visinya untuk perdamaian. Problem utama dari konflik Israel-Palestina adalah menguatnya fundamentalisme yang memang radikalisme yang memang tidak bisa diantisipasi oleh masyarakat ya, baik di masa sebelumnya maupun di masa sekarang, khususnya di Timur Tengah ya. Kalau di Indonesia kan, Indonesia punya lembaga pendidikan yang kuat tradisional ya, NU ya. Itu Indonesia tidak hanya punya NU sebagai organisasi, tapi di balik organisasi itu Indonesia itu punya lembaga pendidikan moderat yang banyak sekali, santrinya banyak sekali. Bagaimana misalnya contoh baik ini bisa diduplikasi di Israel ya dan Palestina untuk menciptakan atau membangun atau mengcounter Islam fundamentalis ya, atau fundamentalis di agama manapun terkait relasi harmonis manusia antar Yahudi dan Islam itu sendiri. Saya kira nanti sejauh mana pendidikan atau lembaga pendidikan nanti punya visi ke arah sana. Karena Indonesia tidak hanya punya organisasi NU, tetapi organisasi NU ini lahir dari tradisi lembaga pendidikan yang kuat di Indonesia. Makanya begitu kokohnya NU sebagai organisasi yang moderat tampil dalam mewujudkan perdamaian antar dialog, sering melakukan dialog antar umat beragama. Ini organisasi yang memang hampir tidak dimiliki bangsa Arab ya di negara manapun. Saya 5 tahun di Mesir itu tidak punya Arab itu organisasi seperti Indonesia ya, NU. Ya contohnya Al-Azhar, tapi itu tidak sebaik NU lah ya dalam hal koordinasi hubungan sosial keagamaan di akar rumput. Nah ini sangat penting ya, basisnya juga pelajarannya juga turos, moderat. Nah, ini perlu saya kira penguatan kembali kepada turos ini harus menjadi basis kurikulum juga di lembaga-lembaga pendidikan khususnya keislaman yang baik yang ada di Israel maupun yang ada di Palestina. Karena saya yakin banyak warga Palestina, banyak masyarakat anak-anak Palestina itu tidak ingin lagi ada konflik. Saya juga yakin seluruh perempuan, anak-anak di Israel juga saya yakin tidak ingin ada konflik.
Jadi bagaimana ini bisa diredam melalui lembaga pendidikan, melalui penguatan kurikulum menuju keagamaan inklusif. Saya yakin Indonesia dan Israel juga akan menjadi negara yang negara yang menjalin kedua negara yang menjalin kuat ya hubungan bilateral di masa mendatangnya. Problem kita memang berat saat ini menghadapi tantangan fundamentalisme yang belakangan muncul dalam 10 tahun terakhir di Indonesia. Tapi alhamdulillah ini masih bisa di counter oleh organisasi NU berkat lembaga-lembaga pendidikan di bawahnya yang kuat dan punya relasi yang kuat di akar rumput. Saya kira juga tantangan ini akan selalu dihadapi kita ya. Tapi juga saya berharap Israel dan Palestina juga punya organisasi atau lembaga pendidikan yang sama, bisa diduplikasi di Israel untuk sekiranya membangun agar konflik ini tidak lagi menjadi konflik agama. Ini sangat bahaya konflik antar agama itu. Itu akan menciptakan permusuhan abadi antar umat manusia. Padahal agama leluhur kita bersama nih, agama Islam, Yahudi, dan seluruhnya di dunia ini, itu agama yang menyerukan cinta kasih, perdamaian. Seluruhnya agama yang lahir dari Tuhan adalah agama cinta. Jadi agama cinta ini yang harus didengungkan ketimbang tidak ada Tuhan mengajarkan kebencian di semua agama. Saya yakin hanya karakter manusia yang kasar yang membuat itu salah tafsir. Itu saja mungkin dari saya, mohon izin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Abigail. I will translate directly the question following up on the clash of fundamentalism. Mr. Ahmad actually conveys how useful it would be to have an organization at the grassroots level, such as the one we have in Indonesia called the NU, whose 3 representatives are here in this meeting. Which has a very strong grassroots in the community and has a very strong educational background in a moderate religious education, which would be something that will be very useful for the Muslims, whether in Palestine or in Israel, because he's sure that nobody there are really eager or want to continue the conflict. Everyone wants to have peace and to have a strong organization, educational organization that's moderate in its religion. It would be something that would be helpful in building a more peaceful environment. And his question is whether that is something that could be done. I 100% support it. I will be happy to cooperate with this together with the Shalom Jerusalem Foundation. We will be more than excited to support, to help promote in any way we can such a very important educational movement. It is so important because when there's a vacuum, the fundamentalistic people enter it, and as I said before, desecrate the religion. And therefore, I think it's extremely important. Unfortunately, here in Israel, very often we have dialogue with religious leaders, and they're afraid to come out publicly because they're afraid of the radical forces. And so I would definitely encourage and welcome any kind of education activity like the MU in Indonesia here in Israel. Oke. Rabi, mau diterjemahkan jawaban Rabi? Iya, ini tadi yang jawaban ke Pak Jamal juga tadi belum sempat sekalian dijawab. Silakan, sekalian saja. Ya, saya terjemahin sekalian aja karena memang punya inti yang sama. Jadi pertama, Rabi Yehuda mengatakan ini adalah pertanyaan yang sangat bagus mengenai sebenarnya ada 6 kursi parlemen yang diduduki oleh radikal yang dikatakan radikal Zionisme itu. Tapi bahkan di antara 6 orang atau 6 kursi yang diduduki itu tidak semua ke-6-6-nya itu yang memiliki pandangan yang sama. Beberapa ada yang lebih radikal dari yang lain atau beberapa ada yang lebih tidak radikal. Tapi
yang radikal itu paling 1 sampai 2 orang perwakilan dari total anggota di Knesset itu 120 orang, sehingga itu adalah suatu pandangan yang tidak diterima secara konsensus baik di Knesset itu sendiri maupun secara publik di Israel. Lebih dari 95% di Israel itu ingin hidup coexist atau hidup bersama dengan damai. Memang ada beberapa orang yang memiliki pandangan dan cita-cita yang fundamentalistik dan pendapat yang fundamentalistik, tetapi semuanya itu hanya dalam teori, dan selama hanya di dalam teori dan tidak menjadi suatu praktik, itu adalah sangat penting untuk memperkuat parti atau pihak-pihak maupun partai politik yang percaya atau ingin memajukan hidup bersama secara berdampingan. Untuk mengatakan bahwa 1 sampai 2 tempat duduk atau kursi dari 120 itu adalah berisik, itu sebenarnya tidak benar. Tanggung jawab dari sisa dari 120 itu, dari 118 orang itu, tanggung jawab mereka adalah untuk mengacuhkan, ya, jangan untuk menekankan dan justru untuk memperkuat konsensus yang ada di populasi atau masyarakat Israel, baik itu dari sayap kiri maupun sayap kanan yang rata-rata memiliki keinginan untuk hidup damai. Ya, dan beliau juga membenarkan memang banyak sekali hal-hal yang sama antara kedua agama, antara Islam dan Yahudi, terutama tentang pandangan keluarga, tentang anak yatim, tentang janda-janda, seperti itu. Sehingga yang lebih penting lagi untuk bisa membangun sebuah kesatuan itu, yang penting adalah untuk sering bertemu, ya seperti tadi sempat disebutkan, kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu. Tapi karena kenal jadi sayang, jadi semakin sering bertemu, semakin sering berdiskusi bersama, sehingga kalau sudah bertemu, itu pendapat-pendapat yang fundamental itu menjadi tenggelam karena adanya kekuatan hubungan pribadi yang menjadi sesuatu yang lebih kuat. Dan kemudian beliau juga mengatakan mengenai ide untuk membangun suatu lembaga pendidikan atau lembaga yang pendidikan agama moderat seperti NU di Israel maupun di Palestina, itu adalah sesuatu ide yang sangat bagus, dan beliau sangat senang dan akan sangat mendukung, membantu untuk memajukan ide ini dalam berbagai macam cara yang bisa dimungkinkan. Karena kalau memang ada vakum atau kekosongan pendidikan dalam hal itu, nanti orang jadi jatuh ke fundamentalisme. Namun memang perlu diingat bahwa banyak sekali pimpinan keagamaan yang moderat itu takut untuk berbicara, seperti itu. Ya, itu mungkin menjadi suatu masalah yang sama di semua tempat. Baik, terima kasih. Kita sudah run over waktunya ini, udah sampai hampir 2 jam. So, Rabbi Yehuda Glick, on behalf of the people of Indonesia, we would like to thank you so much for your time and for your willingness and for your wonderful message. Be'ezrat Hashem, we will be meeting each other in person in Jerusalem soon. Amen. Amen. Hallelujah. God bless. We pray that the light of God should shine upon all of us and bring more light to the world in the name of God. Amen. 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 And you should be blessed that everything you do for your running for president will be successful. Yes. Be'ezrat Hashem. Amen. Blessing from Indonesia. Indonesia. Welcome you here as president of Israel. Amen. I'm looking forward to that. Looking for that very soon, Rabbi. Baik. Okay. Terima kasih teman-teman semua juga dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang bergabung bersama dengan kita semua di dalam Facebook. Mohon maaf tidak bisa mengucapkan semua pertanyaannya kepada Rabbi Yehuda Glick karena waktu yang sudah sangat-sangat mepet dan sangat-sangat singkat. Kita ketemu lagi Be'ezrat Hashem bulan depan dengan narasumber yang lain yang tentunya tidak kalah berkualitas di sini di dalam menimbang ataupun juga menimbang Abraham Accord untuk hubungan Indonesia dan Israel. Shalom, assalamualaikum, dan Shalom, see you all. Shalom, shalom.